Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Bertemu kembali dengan Ibu di materi dinamika penduduk benua Asia. Apakah yang dimaksud dengan dinamika penduduk? Dinamika penduduk adalah perubahan kondisi penduduk di suatu wilayah berdasarkan jumlah kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Selain perubahan dari sisi jumlah, dinamika penduduk juga dapat dilihat dari perubahan komposisi penduduk, misalnya komposisi budaya, komposisi etnik, agama, dan pekerjaan. Lalu bagaimanakah dinamika penduduk benua Asia? Benua Asia adalah benua dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Tercatat 3.921 juta jiwa pada tahun 2005 dan meningkat menjadi 4.397 juta jiwa pada tahun 2015 berdasarkan data populasi dunia. Di benua Asia, terdapat beberapa negara yang memiliki penduduk pendatang yang besar, contohnya Hong Kong dan Makau. Sedangkan negara-negara yang memiliki pertambahan penduduk usia tua atau lansia adalah Jepang, Cina, dan Korea yang sekaligus memiliki angka migrasi yang rendah. Selain itu, ada juga negara dengan pemasok imigran terbesar, yaitu Kamboja, Laos, Myanmar, Filipina, Timor Leste, Bangladesh, Pakistan, dan Sri Lanka. Penduduk Asia tersebar tidak merata. Beberapa negara di Asia merupakan negara dengan penduduk terbesar di dunia, seperti Cina, India, dan Indonesia. Wilayah dengan jumlah kepadatan penduduk tertinggi terletak di wilayah Asia Timur. Kemudian disusul oleh Asia Tenggara, lalu Asia Selatan. Wilayah pedalaman Asia relatif lebih jarang penduduknya. Dilihat dari komposisi penduduk berdasarkan usia, sebesar 25% penduduk Asia berusia di bawah 15 tahun, sedangkan penduduk usia 65 tahun ke atas sekitar 8%. Penduduk Asia berusia antara 15 sampai 65 tahun adalah sebesar 67%. Ini berarti sebagian besar penduduk Asia tergolong usia produktif. Penduduk usia produktif adalah penduduk yang berusia antara 15 sampai 65 tahun. Laju pertumbuhan penduduk Asia mencapai 1,5% per tahun. Walaupun demikian, persebaran dan pertumbuhan penduduknya tidak merata di setiap kawasan. Contohnya Yaman, Suriah, Arab Saudi, Laos, dan Yordania merupakan negara dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi, yaitu di atas 2,5% per tahun. Dinamika penduduk suatu wilayah tidak hanya dilihat dari jumlah penduduknya saja, tetapi juga dilihat dari kualitas yang dimiliki oleh penduduk wilayah tersebut. Untuk mengukur kualitas masyarakat di sebuah wilayah dapat dilihat dari indeks pembangunan manusia yang terdiri dari angka harapan hidup sejak lahir, pendidikan, dan pendapatan per kapita. Jika suatu negara memiliki skor indeks pembangunan manusia yang tinggi, maka penduduk negara tersebut menunjukkan angka harapan hidup yang lebih panjang, tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi. Berdasarkan indeks pembangunan manusia tersebut, kualitas sumber daya manusia di benua Asia sangat bervariasi, ada yang tinggi, sedang, dan rendah. Jepang, Brunei Darussalam, Cina, Singapura, Arab Saudi, dan Korea Selatan merupakan negara dengan kualitas yang tinggi, sedangkan negara-negara yang termasuk kategori sedang adalah negara Indonesia, Myanmar, dan Laos.
Kemudian, untuk negara dengan kualitas yang rendah, yaitu adalah negara Nepal. Kemudian dilihat dari komposisi berdasarkan ras. Penduduk di benua Asia terdiri atas 3 ras utama, yaitu ras Mongoloid, Kaukasoid, dan Negroid. Tipe ras tersebut telah bercampur baur sehingga mengalami proses asimilasi antara satu dan lainnya. Asia memiliki budaya yang sangat beragam. Asia merupakan tempat lahirnya agama-agama besar di dunia seperti Hindu, Sikh, Konfusianisme, Taoisme, Shinto, Buddha, Islam, Kristen, dan Yahudi. Agama-agama yang lahir di Asia kemudian menyebar ke berbagai wilayah di Asia dan di dunia. Selain agama, benua Asia juga memiliki banyak bahasa. Kebanyakan negara di Asia memiliki lebih dari satu bahasa asli atau pribumi. Sebagai contoh, di Indonesia terdapat sekitar 600 bahasa asli atau daerah. Filipina terdapat 100 bahasa daerah dan 1683 bahasa asli atau daerah di negara India. Keragaman dan kekayaan budaya Asia terlihat dari karya seni, literatur, dan musik. Porselen, keramik, kaligrafi, lukisan, peralatan dari gelas dan metal, tekstil, dan arsitektur. Karya seni berupa alat musik juga sangat banyak jenisnya. Dapatkah kalian menyebutkan contoh-contoh dari karya seni di Asia? Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan tentang dinamika penduduk di benua Asia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.